Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur wa hafadhu ayyid nahdudal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pembahasan faslun fi aqsamin najasat. Penjelasan tentang macam-macam najis. Kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas apa itu najis dan ada berapa macam najis. Kemarin macam najis itu jumlahnya 7. Nah, sebenarnya dari pembagian najis di pasal ini itu pembagian dari yang 7 kemarin itu. 7 najis kemarin. Nah, inilah pembagiannya. An-najasatu thalathun. Najis itu ada 3. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Ada namanya najis mughallazah. Najis mughallazah artinya najis yang berat. Wa mukhaffafatun najis yang ringan, najis mukhaffafah. Dan najis mutawassitah adalah najis yang sedang. Nah, al-mughallazatu, najis mughallazah itu yang mana yang dinamakan najis mughallazah? Najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughallazah itu ada 2. Yang pertama, najisnya anjing dan najisnya babi dan keturunannya. Najis anjing dan babi dan keturunannya. Dan perlu dicatat bahwa dalam mazhab Syafi'i semua badan anjing dan babi itu najis ya. Beda dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Dan keturunannya juga najis. Misalkan anjing kawin sama manusia. Contoh saja ini. Karena di kitab fikih itu begitu dicontohkan. Maka manusia itu najis dia. Begitu. Dan pembahasan panjangnya ada di kitab yang lebih besar, nanti dicari seperti ya I'anatul Talibin atau nanti ada di Fathul Mu'in atau di kitab yang lainnya. Nah, ini mughallazah jadinya dari 7 najis itu kemarin berarti yang diambil adalah 2. Sisanya tinggal 5. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Macam najis yang kedua namanya najis mukhaffafah yang ringan. Yang mana namanya najis mukhaffafah yang ringan? Yaitu kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun selain air susu ibu dan belum mencapai usia 2 tahun. Nah, ini kencingnya namanya najis mukhaffafah ringan. Apa maksudnya dibagi najis mughallazah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah? Ini nanti berkaitan tentang cara menghilangkannya. Mughallazah beda cara menghilangkannya, mukhaffafah beda cara menghilangkannya, mutawassithah pun beda cara menghilangkannya. Jadi najis mukhaffafah ini mengambil satu dari macam najis yang 7 kemarin, yaitu keluar sesuatu dari salah satu 2 lubang, ya kan? Berarti 3 sudah diambil, 2 diambil sama najis mughallazah, 1 diambil sama najis mukhaffafah. Sisanya tinggal mutawassithah. Wal mutawassithah sairun najasat. Nah, najis mutawassithah itu yang mana? Semua najis yang sisa dari najis mughallazah dan mukhaffafah. Tapi najis mutawassithah ini juga masuk dia, yaitu air kencing. Ya, artinya yang keluar dari salah satu dari 2 lubang. Dia diambil sama najis mukhaffafah, tapi mutawassithah pun masih juga terlibat dalam sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Lubang depan dan belakang juga termasuk najis mutawassithah. Tapi mengecualikan ini saja, dikecualikan air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibu. Nah, inilah pembagian najis. Nah, dan mutawassithah ini yang paling banyak. Sisanya yang 7 itu dah. Itu mutawassithah. Dan perlu juga diperhatikan, kami tambahkan sedikit.
Yang termasuk juga najis yang tidak disebutkan di sini adalah sesuatu yang terlepas dari hewan yang haram dimakan, maka itu pun najis. Misalkan contoh, bulu kucing, rambut kucing itu najis dia. Makanya hati-hati ketika orang memelihara kucing, rambutnya itu najis. Karena kucing dari hewan yang tidak boleh dimakan. Maka ketika terputus dari kucing yang masih hidup itu, maka yang terputus itu najis. Ini yang perlu kami tambahkan supaya juga menjadi tambahan ilmu. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari hewan yang halal dimakan, maka yang terputus itu tidak najis. Misalkan kambing, ayam misalkan. Ayam terputus bulunya, maka bulunya tidak najis karena ayam boleh dimakan, gitu ya. Selanjutnya faslun fi izalatin najasat. Penjelasan tentang cara menghilangkan najis. Nah, ini dia. Cara menghilangkan najis yang 3 tadi. Makanya dikatakan ada mughallazah, mukhaffafah, dan mutawassithah karena cara-caranya yang berbeda menghilangkannya. Al-mughallazatu tathuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bi turabin. Najis mughallazah, cara mensucikannya, dia bisa menjadi suci dengan dibasuh 7 kali. Dengan syarat dihilangkan dulu ain najisnya. Jadi kalau ada kotoran anjing, itu caranya bagaimana? Dihilangkan dulu kotorannya, baru dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturab. Salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Salah satu basuhan dari airnya itu tanah, debu yang bisa dipakai untuk tayamum. Boleh dimanapun dicampur, di basuhan yang mana, misalkan basuhan pertama atau basuhan kedua, basuhan ketiga, asalkan dianjurkan jangan di basuhan terakhir, karena kalau di basuhan terakhir yang digunakan untuk mencampur debu tanah yang ada debunya, maka takutnya kotor dong jadinya, yang dibasuh itu jadi kotor kan. Jadi kalau bisa yang dicampurkan itu ketika basuhan sebelum basuhan ke-7, bisa ke-6, ke-5, 4, 3, 2, 1. Jadi seperti itu. Wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah. Gimana cara menghilangkannya? Tatuhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Dia bisa menjadi suci dengan hanya dipercikkan air di tempat yang terkena najis mukhaffafah. Dan harus merata tapi. Juga setelah menghilangkan benda najisnya. Jadi tidak bisa misalkan air anak kencing laki-laki tadi yang masih kecil tergenang di lantai, kemudian dipercikkan, sedangkan air yang tergenang itu, air kencingnya masih mendominasi dibandingkan percikannya, maka ini tidak bisa. Makanya caranya dihilangkan dulu lah kencing yang menggenang tadi. Jangan dulu menggenang. Setelah itu baru dipercikkan dengan air. Tapi harus yang mendominasi percikannya, artinya merata dia, harus merata. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain, ainiyatun wa hukmiyatun. Nah, najis mutawassithah ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama namanya najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis ainiyah itu bagaimana? Najis yang ada warna, bau dan rasanya. 3 sifat ini ketika ada atau salah satunya ada, maka itu namanya najis ainiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Harus dihilangkan dulu dong salah satu dari sifatnya ini. Dihilangkan dulu ketiga-tiganya maksudnya. Dihilangkan dulu warna, rasa, warna, bau, dan rasanya dihilangkan. Nah, perlu juga diperhatikan, misalkan ketika ada kotoran ayam, menumpahkan kotorannya di lantai, cara mensucikan ini kan termasuk najis ainiyah. Gimana cara mensucikannya agar najis itu agar kita mudah, gimana cara mudah mensucikannya?
yaitu jangan lantainya disiram dengan air semuanya, akhirnya semua lantai itu najis semua gara-gara salah cara mensucikannya. Tidak salah sebenarnya, cuma nanti repot kan. Cara mudahnya adalah jadikan dulu najis ainiyah itu menjadi najis hukmiyah. Ketika ada kotoran ayam di lantai, buang dulu ainnya, tadi ainnya dibuang dulu. Setelah hilang ainnya, benar-benar hilang, tidak ada lagi bekasnya, yang tersisa cuma hukum najisnya, yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada ketiga ini, tidak ada warna, bau, dan rasa. Maka dia namanya najis hukmiyah. Nah, ketika sudah menjadi najis hukmiyah, sudah selesai semua jadi najis hukmiyah, barulah dituangkan air di atas lantai yang terkena najis ainiyah, kotoran ayam tadi. Kan sudah tidak ada kotorannya, tinggal bekasnya saja, dan bekasnya pun tidak kelihatan. Jadi sudah jadi najis hukmiyah. Nah, cukup ditaruhkan air yang menggenang merata di situ, sudah cukup. Lantainya menjadi suci. Jadi tidak perlu dibasuh semua lantainya. Seperti itu. Nah, begitu ya, najis ainiyah ini. Kemudian wal hukmiyatu, najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu ya tadi yang allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul ma 'alaiha. Najis hukmiyah itu najis yang tidak ada warna, tidak ada bau, dan juga tidak ada rasanya. Cara mensucikannya cukup mengalirkan air di tempat yang terkena najis hukmiyah. Cukup meratakan air di situ saja. Nah, air yang bekas basuhan najis hukmiyah hukumnya mustakmal, tidak mutanajis ya. Kecuali nanti airnya banyak, maka dia tidak mustakmal lagi, tapi suci mensucikan. Kalau airnya banyak untuk menghilangkan najis hukmiyah. Tapi kalau airnya sedikit untuk menghilangkan najis hukmiyah, maka bekas basuhan najis hukmiyah hukum airnya mustakmal. Jadi tidak apa-apa terkena baju atau mau diminum juga nggak apa-apa. Tapi kalau najis ainiyah, bekas basuhan najis ainiyah, maka airnya hukumnya mutanajis kalau airnya sedikit, gitu ya. Hukumnya mutanajis kalau bekas basuhan najis ainiyah, seperti itu. Nah, inilah sedikit pembahasan najis. Kita sampai besok pembahasan fasun fil haid wa nifas. Nah, ini pembahasan haid dan nifas. Mungkin sampai sini ada kesalahan, mohon dikoreksi. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.